Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Yustika Putra, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan simulasi proyek akhir praktikum sensor dan aktuator yang berjudul Sistem Smart Home Sederhana. Dan di sini saya menggunakan Proteus sebagai aplikasi simulatornya, dan pada simulasi sistem ini saya menggunakan sensor cahaya dan sensor temperatur, di mana sensor cahaya yang saya gunakan adalah sensor TSL 251RD yang ini, dan sensor temperatur yang saya gunakan adalah sensor MCP 9700A. Dan kedua sensor ini menghasilkan tegangan output analog yang proporsional terhadap besaran fisis yang diukur, lalu akan diterima oleh microcontroller Atmega 128 lewat pin ADC, di mana sensor cahaya itu outputnya masuk ke pin ADC 0, sedangkan sensor temperatur outputnya masuk ke pin ADC 1. Nah, di sini saya menggunakan 4 buah aktuator. Yang pertama ada LED bar graph, yang kedua ada LCD, yang ketiga ada motor servo sepasang, dan yang keempat ada sepasang motor DC. Jadi di sini LED bar graph akan diasumsikan sebagai lampu penerangan di dalam rumah, yang kondisi jumlah menyalanya itu akan ditentukan oleh irradiance cahaya yang ada di luar rumah yang diukur oleh sensor cahaya. Lalu di sini motor servo juga berperan, juga kondisinya akan diatur oleh irradiance cahaya yang diterima oleh sensor di luar rumah, di mana kedua motor servo ini akan mengatur terbuka dan tertutupnya sepasang tirai jendela di dalam rumah. Jadi semakin besar irradiance cahaya yang diterima, maka tirainya akan terbuka semakin besar. Semakin kecil irradiance cahaya yang diterima, maka tirainya akan tertutup, semakin tertutup gitu. Lalu di sini ada sepasang motor DC yang saya gunakan sebagai kipas angin, yang kecepatan rotasionalnya itu ditentukan oleh temperatur yang diukur oleh sensor MCP 9700A yang diletakkan di dalam rumah. Jadi kalau tadi sensor cahayanya diletakkan di luar rumah untuk mengukur irradiance cahaya kondisi penerangan luar rumah, sedangkan yang MCP 9700A itu adalah sensor temperatur di dalam rumah. Lalu LCD di sini fungsinya adalah untuk menampilkan irradiance cahaya dan temperatur yang terukur oleh kedua sensor tadi. Nah, di sini mungkin untuk mempermudah penjelasan kerjanya, di sini saya sudah mendefinisikan 8 rentang kerja untuk LED atau lampu di dalam rumah. Jadi jika irradiance cahaya yang diterima itu berkisar antara 0 hingga 25 mikrowatt per centimeter persegi, nah ini pencahayaan minimum atau dalam asumsi malam hari, maka 8 buah LED akan menyala. Lalu jika irradiance-nya yang diterima itu dari 26 hingga 50 mikrowatt per centimeter persegi, maka 7 buah LED menyala, lalu naik terus hingga rentang maksimum dari 176 hingga 200 mikrowatt per centimeter persegi. Nah, ini adalah kondisi pencahayaan luar rumah maksimum, dan saya asumsikan sebagai siang hari, maka hanya 1 buah LED atau 1 buah lampu di dalam rumah yang dinyalakan. Selain lampu, seperti yang sudah saya jelaskan, irradiance cahaya juga akan menentukan kinerja dari aktuator berupa motor servo yang mengatur kondisi terbuka dan tertutupnya tirai, dan di sini saya menggunakan 3 buah interval irradiance cahaya, di mana interval pertama ini pencahayaan minimum dari 0 hingga 75 mikrowatt per centimeter persegi, maka kondisi lengan servo pertama itu sudutnya 180 derajat, sedangkan lengan servo kedua posisi angularnya 0 derajat. Nah, ini saya asumsikan kedua tirai tertutup karena ini keadaan gelap, jadi malam hari, jadi pencahayaan dalam rumah itu diatur oleh lampu dalam rumah atau LED. Sedangkan pada interval kedua itu dari 76 hingga 125 mikrowatt per centimeter persegi. Nah, di sini sudut angular, ada posisi angular dari lengan servo pertama itu 90 derajat, sedangkan posisi angular dari lengan servo kedua minus 90 derajat, atau kedua tirai itu terbuka sebagian. Ini keadaan mungkin pagi hari atau sore hari, saya asumsikannya. Lalu interval terakhir yaitu dari 126 hingga 200 mikrowatt per centimeter persegi. Nah, ini sudut angular lengan servo pertama itu 0 derajat, sedangkan posisi angular lengan servo kedua adalah minus 180 derajat. Jadi ini kedua tirai diasumsikan terbuka penuh,
Ini adalah keadaan saat pencahayaan maksimum, sehingga kedua tirai terbuka agar pencahayaan LED itu minimum dan pencahayaan dalam rumah itu diperoleh dari cahaya matahari dari luar rumah, sehingga jendelanya itu perlu dibuka. Oke, cukup untuk yang sistem kendali iradians cahaya. Sekarang kita masuk ke sistem kendali temperatur, di mana di sini temperatur akan mengendalikan dua buah motor DC kecepatan rotasionalnya. Dan di sini saya sudah mendefinisikan dua rentang kerja temperatur, di mana temperatur yang lebih besar dari 25 derajat Celcius dan lebih kecil sama dengan 30 derajat Celcius, ini akan memicu motor DC pertama atau kipas pertama untuk berputar dengan frekuensi rotasi atau kecepatan rotasional yang proporsional terhadap delta T1, di mana delta T1 adalah selisih antara temperatur pada saat itu yang terukur dengan temperatur 25 derajat Celcius. Jadi misalnya temperatur terukur adalah 27 derajat Celcius, maka delta T1-nya adalah 2 derajat Celcius. Nah, ini sedangkan pada interval ini motor DC keduanya atau kipas kedua ini masih dalam keadaan mati. Lalu untuk temperatur yang lebih tinggi, yaitu saat temperaturnya lebih besar dari 30 derajat Celcius dan lebih kecil sama dengan 35 derajat Celcius, maka motor DC1 berputar dengan frekuensi rotasi maksimum, sedangkan frekuensi rotasi motor DC2 proporsional terhadap delta T2, di mana delta T2 adalah selisih antara temperatur terukur pada saat itu dengan temperatur 30 derajat Celcius. Sehingga jika temperatur pada saat itu adalah 33 derajat Celcius, maka delta T2-nya adalah 3 derajat Celcius. Nah, kenapa saya menggunakan dua interval ini dari lebih besar dari 25 hingga 35 derajat Celcius ya, karena ini adalah sistem smart home sederhana dan temperatur ruangan natural di Indonesia berada pada rentang dari 25 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Tipikalnya seperti itu, maka saya gunakan rentang kerja seperti itu. Nah, untuk mempermudah simulasinya, mungkin langsung saya play. Sebelumnya ini saya atur dulu. Untuk temperaturnya ini diatur ke 24 derajat Celcius. Untuk iradians cahayanya dari 0 saja. Oke, nah ini saya play. Nah, ini pada baris pertama LCD ditampilkan iradians cahaya. Saya zoom dulu sebentar untuk mempermudahnya. Nah, ini di baris pertamanya, baris atas itu 0,0 mikrowatt per centimeter persegi. Jadi sesuai dengan sensornya. Lalu ketika saya naikkan ke 5 mikrowatt per centimeter persegi, ini di sini ada sedikit deviasi 0,18 mikrowatt per centimeter persegi. Nah, itu memang normal karena memang dari error yang di-generate oleh Proteus untuk menyamakan spesifikasi dari sensor tersebut. Dan di sini pada 5 mikrowatt per centimeter persegi, seperti yang rentang kerja LED yang sudah saya jelaskan tadi, ini masih rentang kerja pencahayaan luar rumah minimum atau malam hari. Jadi 8 buah LED dinyalakan dan posisi servonya itu 180 dan 0. Nah, ketika saya naikkan ke 10, ini masih sama. Ke 15 mikrowatt per centimeter persegi ini masih sama. Ke 20 mikrowatt per centimeter persegi ini masih 8 LED. Dan servonya juga belum berputar, ini masih tertutup kedua tirainya. Lalu ketika ini lebih besar dari 30 mikrowatt per centimeter persegi, nah ini LED-nya mulai berkurang yang menyala. Jadi LED hanya 7 yang menyala, tapi tirainya masih tertutup maksimum. Ketika saya naikkan ke 35, ke 40, ini masih sama. Lalu saat iradians yang diterima itu lebih besar dari 50 atau 50,16 mikrowatt per centimeter persegi, LED-nya berkurang menjadi 6 buah LED yang menyala. Lalu ini terus akan berkurang. Lalu ketika saya naikkan ke 75,08 mikrowatt per centimeter persegi, di sini motor servo mulai berubah jadi ke 90,2 dan minus 89,8. Nah, ini artinya kedua tirai itu dibuka sebagian dan ini LED-nya sudah tinggal 5 yang menyala. Ini ketika saya naikkan pun ke rentang selanjutnya ini LED-nya akan terus berkurang. Lalu saat nah, ini saat 130 mikrowatt per centimeter persegi, ini servonya sudah ke sudut 0 derajat dan minus 180 derajat. Nah, ini artinya tirai itu terbuka seluruhnya karena ini pada keadaan siang hari. Nah, ini ketika sudah mencapai 200 mikrowatt per centimeter persegi, di sini tampilnya 200,32. Ini hanya satu LED yang menyala.
Sedangkan tirai terbuka maksimum artinya pencahayaan dari LED itu diminimalkan untuk menghemat energi listrik. Sedangkan tirai dibuka agar sinar matahari masuk ke rumah semaksimal mungkin sebagai pencahayaan utama di dalam rumah. Nah, untuk yang temperaturnya ini, jika saya naikkan ke 25,18 derajat Celcius, ini mulai motor DC-nya mulai berputar. Jadi sebenarnya di sini 25 derajat Celcius temperaturnya membaca, tapi yang ditampilkan di LCD ini ada 25,18 karena ada sedikit error yang memang cukup kecil karena memang itu di-generate oleh Proteusnya sendiri seperti pada sensor cahaya tadi. Nah, di sini karena ada delta T1-nya 0,18 derajat Celcius, maka motor DC pertama itu sudah mulai berputar. Lalu ketika saya naikkan, maka kecepatan rotasional motor DC pertama itu akan semakin besar. Di sini pun 26,16 derajat Celcius ditampilkannya. Saya naikkan lagi ke 27 derajat Celcius yang ditampilkan 27,14 derajat Celcius. Nah, ini kecepatan rotasional motor DC-nya itu semakin besar. Dan memang dia itu respon waktunya cukup lambat hingga mencapai titik stabil sehingga tidak mungkin saya menunggu pada video ini hingga motor DC-nya itu mencapai kecepatan rotasional maksimum sehingga mungkin simulasinya bisa saya percepat. Nah, di sini 28 derajat Celcius, 28,11 ditampilkannya. Nah, ini mulai makin cepat kecepatan rotasional motor DC pertamanya. Lalu ketika ini lebih besar dari 30 derajat Celcius, maka motor DC kedua ini mulai berputar. Nah, ini kecepatan rotasionalnya itu proporsional dengan delta T2, sedangkan motor DC pertama tadi, kipas pertama itu kecepatannya itu maksimum. Yang ketika saya naikkan lagi, kecepatan rotasional motor DC keduanya akan semakin cepat, naikkan lagi semakin cepat, lalu saat rentang terakhir itu 35 derajat Celcius ke atas, ini kedua motor nanti akan pada akhirnya akan berputar dengan kecepatan rotasional maksimum. Yang jika ditunggu hingga kecepatan rotasionalnya stabil itu adalah sekitar 271 RPM. Seperti itu. Jadi inilah sistem smart home sederhana yang saya buat. Jadi untuk temperaturnya itu akan mengendalikan kecepatan rotasional kipas angin di sini dengan motor DC, sedangkan untuk iradians cahaya di luar rumahnya itu akan mengendalikan aktuator berupa LED dan juga motor servo, di mana LED-nya berperan sebagai lampu penerangan di dalam rumah dan motor servonya itu sebagai aktuator yang menggerakkan sepasang tirai jendela di dalam rumah. Sedangkan LCD di sini saya gunakan untuk menampilkan iradiansi cahaya di luar rumah dan temperatur ruangan di dalam rumah. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.